yang terjadi? Ma tahaddatsa bihadisin illa wa tabassam. Tidak keluar satu ucapan dari mulutnya Rasul kecuali Rasul selalu dalam keadaan tersenyum. Ternyata Bu, senyum kagak pakai modal, kagak pakai capek, sunnah. Kerjaan gampang apa susah? Coba dah ibu senyum sekarang. Kalau yang emang giginya udah rada kurang, tutupin aja pakai tangan. Sunnah, senyum pun adalah sunnah. Ibu praktekin sampai rumah. Praktekin ya Bu, praktekin sama suami ya Bu. Ibu tanya, bang mau kopi apa enggak, sambil suami mau. Ya udah, ibu masuk ke dapur sambil senyum. Ibu di dapur ngaduk kopi sambil, ibu bawa kopi ke ruang tengah sambil, ibu duduk samping suami sambil. Bu, kira-kira kata laki kita ngomong apaan? Senyum-senyum sendirian. Senyum juga harus ada alasannya. Jangan senyum sendirian. Yang penting senyumlah, itu juga termasuk ibadah. Nih, sunnah yang paling ringan, mudah-mudahan bisa kita tingkatkan, meningkatkan sunnah. Dari mulai pagi sampai tidur kita lihat bagaimana akhlak Rasul, kita ikutin. Insya Allah hidup kita sa'idun fid dunya wa sa'idun. Yang ketiga, yang terakhir, hubungan kita, akhlak kita yang harus kita rapihin, akhlak kita kepada sesama manusia. Bagaimana caranya kita merapihkan akhlak kita kepada sesama manusia? Yaitu fi hifzil lisan, menjaga urusan lisan kita, Bu. Ya Bu ya, mudah-mudahan peringatan Maulid harus ada peningkatan takwa kepada Allah, peningkatan mahabbah kepada Rasul, peningkatan akhlak. Yang pertama, akhlak kepada siapa Bu? Bagaimana cara meningkatkan akhlak kepada Allah? Dengan membaca Al-Quran. Yang kedua, bagaimana akhlak kepada Rasul? Meningkatkan anjuran. Kalau kita sudah mengerjakan sunnah 70%, naikin jadi 80%. Udah 80%, tingkatin jadi 90%. Ada peningkatan dalam mengerjakan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, akhlak kepada sesama. Bagaimana akhlak kepada sesama? Menjaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita menzolimi diri kita sendiri, menzolimi orang lain. Nauzubillah. Insya Allah ya Bu ya, pulang dari sini akan bertambah kebaikan. Istiqomah kita, wafat kita semua dipelihara oleh Allah dalam husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Nah, segitu aja dari saya. 3 akhlak yang harus kita tingkatkan: akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada sesama manusia. Mudah-mudahan pulang dari sini akhlak kita semakin baik. Mudah-mudahan juga turun rahmat, turun berkah, turun kebaikan untuk kita semua. Amin ya Rabbal. Yuk sama-sama kita baca Fatihah. Kita doakan guru kita, Ibunda Ustadzah Hajjah Ratu Asia selaku sahibatul hajat, selaku sahibul bait, yang punya acara selaku pimpinan majelis maulid. Insya Allah senantiasa dilimpahkan cucuran rahmat berkah. Allah kasih pulih kesehatannya, senantiasa dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangannya, dan mohon maaf saya nggak bisa habis karena masih ada acara lagi. Mudah-mudahan kita semua sehat, panjang umur, bisa ketemu lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu hadirin, ke pasar pagi naik bis. Romannya ini saya udah grogi abis. Dengkul udah lemes banget, tadi ngejar-ngejar ustazah, masya Allah. Saya malu banget ini ngomong di sini, belum pantas. Ibu, masya Allah. Saya di sini cuma mewakili keluarga besar Majelis Talim Al-Barakah wal Khair. Pertama saya ucapin terima kasih, jazakumullah ahsanal jazak, buat seluruh panitia khususnya yang telah membantu tenaganya, yang telah membantu sumbangannya, semua donatur. Saya nggak bisa balas semuanya, biar Allah yang balas. Jazakumullah ahsanal jazak. Semoga Allah berikan dengan kebaikan, Allah berikan dengan kesehatan, Allah berikan, Allah balas dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga para ibu-ibu yang hadir di sini, yang sempat hadir di sini, baik yang tidak hadir tapi jiwanya hadir, insya Allah saya ucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jazak. Semoga keberkahan dan keridhaan pada ibu-ibu sekalian semua. Yang kedua, saya minta maaf
banget Masya Allah kalau sambutannya, kalau penyambutannya ada yang kurang, kalau berkatnya ada yang kurang berat, ada yang dengdek sebelah, maafin banget ya Masya Allah. Salam dari Umi, salam dari Umi Ratu, minta maaf kalau misalnya ada salah-salah. Udah asik kagak bisa ngomong banyak-banyak, ini malu banget ya namanya. Ya saya minta doanya mobil khusus untuk ayahanda kami almarhum almarhumlah Ki Haji Nur Ali Ahmad. Ini haul yang udah keempat Bu. Jadi kita terakhir maulid itu 1 tahunnya beliau. Setelah itu 3 tahun kita kagak maulid. Ibu-ibu, bapak-bapak nggak tiap tahun. Saya bilang, Mi, ini romannya kita udah 3 tahun kagak bikin maulid. Ibu-ibu pada kangen kagak ya? Kayaknya kangen Mi, bikin yuk, gitu kan? Kata Umi, ya ayo kalau Mina mau capek mah bikin dah. Itu baru kemarin kita ngomong, makanya ini maulid namanya maulid ala tahu bulat, maulid dadakan. Jadi maaf dah kalau penyambutannya ala kadarnya, tapi alhamdulillah insya Allah berkah. Saya minta doanya untuk almarhum ayahanda saya, semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah ampuni dosanya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Sekian aja dari saya ibu-ibu, saya sekali lagi mohon maaf, jazakumullah ahsanal jazaa. Wabillahi taufiq wal hidayah, wadadul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya hormati, maulid sudah hampir 4 bulan. Yang kita bicarakan manusianya satu, manusia yang tanpa cacat, tanpa celah, omongannya bijak, janjinya tepat, sodakohnya lebih cepat dari tiupan angin. Nabi kalau datang bulan puasa, sodakohnya lebih cepat dari tiupan angin. Maksudnya apa? Nggak boleh ada yang nyangkut keluar, nyangkut keluar. Itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berjuang tidak lama, hanya 23 tahun. 13 tahun di kota kelahirannya yaitu Makkatul Mukarramah, yang memperjuangkan kalimat tauhid, meniadakan Tuhan-Tuhan selain Allah. Waktu Futuh Mekah, beliau memerintahkan kepada sahabat Ali untuk menghancurkan Tuhan Uzza yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Karena Tuhan yang disembah orang Quraisy sesuai dengan suku-suku mereka. Yang paling populer ada 4. Ada Tuhan Manat, ada Tuhan Uzza, ada Tuhan Lata, ada Tuhan Hubal. Yang dihancurkan waktu Mekah ditaklukkan oleh Nabi, yaitu Tuhan Uzza, yang diperintahkan oleh beliau kepada Sayyidina Ali. Kata Rasul, setelah dihancurkannya Tuhan Uzza, tidak ada lagi Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu. Maka bergemalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalimat tauhid yang akan menyelamatkan kita dari siksanya Allah kalau kita bisa pelihara sampai akhir pembicaraan kita dalam sakaratul maut. Maka beliau bilang, jadidu imanakum, terus perbaharui, terus di-upgrade, terus diulang-ulang imanmu dengan memperbarui kalimat la ilaha illallah. Itu jumlah hurufnya ada 24 Ibu. Kalimatnya ada 7. Semua huruf dari mulai la ilaha sampai Muhammadur Rasulullah tidak ada yang pakai titik. Menurut riwayat para ulama, apakah konyong-konyong nggak pakai titik? Ada unsur kesengajaan, memberikan isyarat kepada semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus meninggalkan titik-titik syirik, menyekutukan Allah, titik-titik dengki yang ada dalam hati, titik-titik akhlak yang madmumah, singkirin semua.
Karena Allah Maha Suci. Allah Al-Quddus, Qaddis fitrotana. Allah Maha Suci, sucikan kesucian kami. Itulah Allah Subhanahu. Buat apa ini? Huruf yang 24 yang ada dalam kalimat tauhid. Untuk memberikan setiap huruf bisa mengambil